aku Lili. Dan aku Putra. Ini cerita kami, The Liput. Baju baru, alhamdulillah, buat dipakai di hari raya. Li, pagi-pagi udah nyanyi aja. Seneng banget nih kayaknya. Habis dapat arisan ya? Putra, kok tahu sih? Iya nih, baru dapat arisan. Terus uangnya langsung habis dipakai beli baju lebaran. Hehehe. Li, udah mikirin lebaran aja. Harus dipikirin dong, Put. Udah 2 tahun nih gak mudik. Jadi persiapannya harus ekstra buat ketemu keluarga di kampung. Ngomong-ngomong persiapan, kamu udah vaksin booster belum? Loh, lagi ngomongin lebaran tiba-tiba nanyain vaksin booster. Kamu random banget deh, Put. Itu ada hubungannya loh, Li. Pemerintah ngizinin kita mudik lebaran tahun ini, asal sudah divaksin booster. Kenapa harus vaksin booster dulu, Put? Kan kemarin udah vaksin 2 kali. Jadi, pemberlakuan wajib vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan atau booster semata-mata untuk melindungi lansia dan yang memiliki komorbid, Li. Jadi, kalau mau mudik sebaiknya di booster supaya memperkecil risiko orang yang dikunjungi saat lebaran dari COVID-19. Berarti yang wajib divaksin booster itu cuma anak-anak muda seperti kita aja ya, Put? Orang dewasa dan lansia juga harus mendapat vaksin booster loh, Li. Supaya nanti pas lebaran, ibu, bapak, kakek, nenek semua bisa menikmati dengan tenang. Nah, kira-kira kapan tuh, Put, orang-orang bisa dapat vaksin booster? Kita udah bisa divaksin booster setelah 6 bulan mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap. Dan yang paling penting nih, Ali, vaksin booster jangan mepet-mepet lebaran ya. Karena efek booster bisa menjadi imun baru efektif 2 minggu setelah divaksin. Siap, Put. Jadi sekarang hasil tes COVID-19 udah nggak dibutuhin lagi buat syarat perjalanan dong. Tes COVID tidak dibutuhkan untuk syarat perjalanan hanya bagi orang yang sudah menerima vaksin booster, Li. Untuk yang belum menerima vaksin booster, harus melampirkan hasil negatif dari tes COVID yang dilakukan. Wah, aku harus segera cari informasi di mana sentra vaksinasi booster nih. Kan gak lucu ya, baju lebaran udah punya, tapi gak jadi mudik. Halo, selamat sore sahabat liputan6.com. Gimana kabarnya hari ini? Bagi yang puasa, gimana puasanya? Semoga lancar sampai azan maghrib. Oke, balik lagi nih sama Afia Nisa di Healthy Monday. Ini merupakan program khusus persembahan dari liputan6.com dan juga EMC Healthcare. Mungkin banyak yang belum tahu nih atau belum sempat nonton program kita yang kemarin, episode yang kemarin. Aku akan kasih tahu dulu kalau Healthy Monday ini itu program yang membahas problematika seputar kesehatan dan langsung dikupas tuntas oleh ahlinya yang sudah berpengalaman pastinya. Nah, tema kita di Healthy Monday hari ini adalah terlalu sering pakai earphone. Lalu bagaimanakah dampaknya bagi kesehatan? Nah, untuk itu sudah hadir bersama kita secara virtual. Ini adalah narasumber kita, ada Dr. Eko Teguh PSPTHTKL. Beliau adalah dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan, kepala, dan leher dari Rumah Sakit IMC Alam Sutera. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mbak Iva. Gimana, dokter? Kabarnya sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, selain dokter Eko, ini juga ada yang cantik di sebelahnya. Ini ada Ibu Maria Dwindita, SPSI, MPSI. Beliau adalah psikolog Rumah Sakit IMC Tangerang. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak Afi. Nah, Ibu Dwindita ini ternyata biasanya dipanggil Ibu Indi ya?
Iya, ambil Oke, tengahnya. Oke, tapi kayaknya masih terlalu muda nih untuk dipanggil ibu. Gimana kalau saya manggilnya Mbak Indi aja gimana? Iya, silakan Mbak. Oke, nah sahabat liputan.com, sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Tapi sebelumnya saya mau kasih informasi dulu nih bahwa program kita hari ini sudah dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya ingin ngobrol dulu nih. Yang pertama mungkin ke Dokter Eko dulu ya. Dok, Ya, gimana nih dok sekarang nih? Kayaknya anak-anak muda, bukan anak-anak muda aja sih sebenarnya, dari yang muda sampai yang udah bekerja kantoran gitu, mungkin udah semakin susah lepas dari earphone nih. Apalagi kan semenjak pandemi udah banyak yang work from home juga nih dok. Jadi kan mungkin Zoom meeting, terus juga dengerin lagu, bahkan ada juga yang sebelum tidur harus dengerin musik dulu, sambil dengerin musik dulu. Sebenarnya tuh berapa lama sih kita tuh boleh pakai earphone, dok? oke. Ya, jadi earphone memang sudah menjadi bagian dari kehidupan, bahkan sudah menjadi gaya hidup sekarang ini. Jadi orang hampir setiap saat, kalaupun kita pengen menggunakan telepon dalam jangka waktu yang lama, ataupun lebih fokus, menggunakan earphone. Nah, sebenarnya ada dua hal di sini. Earphone yang kita kenal mungkin yang kecil masuk ke telinga, dan kemudian headphone yang cukup besar ya, yang nutup telinga. Nah, dua-duanya ini fungsinya sama, supaya kita bisa menikmati kualitas suara yang dihasilkan atau yang kita terima dengan baik. Kemudian kita bisa menikmati suara yang ada, bisa lebih jernih, menikmati musik, film, atau suara yang lebih jernih. Entah tujuan kita berkisar di antara situ ya. Nah, cuma keduanya ini mempunyai hal yang berbeda sebenarnya, terutama dari sisi fokus pemakaian lamanya dan juga load-nya ya untuk telinga kita. Jadi yang ideal, ini saya bicara ideal sesuai dengan saran dari WHO ya, itu berlaku rule of 60. Jadi itu 60% dari volume, kemudian paling lama itu selama 60 menit. Ini yang ideal. Jadi jauh banget dok pemakaian saya, dok. Ya? Jauh sekali dari 60 menit. Nah, iya, 60 menit in one day. Ya, jadi dalam satu hari ini ya. Nah, dalam satu hari itu idealnya begitu. Nah, itu pun juga tergantung nanti dari masing-masing earphone. Earphone itu kan volumenya bisa sampai 100 desibel, ada yang sampai 110 desibel. Nah, satuan intensitas suara yang ada yang kita dengar untuk suara itu desibel. Nah, 60% itu pada kisaran sekitar 60 sampai 70 desibel. Nah, jadi kalau kita bicara ke ideal adalah seperti itu. Nah, cuma memang pada kenyataannya kebutuhan ataupun keinginan kita, lebih tepatnya sebenarnya keinginan untuk memakai itu bisa lebih dari 60 menit dalam sehari. Bahkan volumenya pun juga bisa lebih kencang daripada 60% dari volume yang ideal tersebut, yang kira-kira masih dalam batas sehat buat telinga kita. Jadi 60% ini bisa 60 sampai 70 desibel tergantung dari masing-masing earphone yang digunakan. Itu kita harus komit ya, kalau memang kita pengen memakai dalam waktu yang lama, dan juga kita pengen telinga kita, khususnya maksud pendengaran, khususnya telinga kita itu tetap sehat ini ya. Jadi karena earphone ini akan berdampak langsung kepada telinga kita ya, khususnya sensor pendengaran. Betul. Jadi seperti tadi. Nah, jadi nanti 60 menit teorinya kan dalam waktu sehari. Kalaupun memang masih dibutuhkan, ya istirahat dulu, lepas earphone-nya, ganti dengan loudspeaker ya. Nanti beberapa saat boleh pakai lagi. Nah, itu yang ideal. Kalau dengan volume yang lebih kecil, tentunya bisa durasinya bisa lebih panjang. Tapi ya tadi,
keinginan kadang pengen banyak faktor yang berpengaruh. Misalnya keinginan, kita pengen lama nggak mau lepas karena lagi enak nih dengerin atau lagi fokus. Ya terus saja memanjang, padahal udah melebihi, ini volumenya sudah melebihi 60% dan kemudian juga waktunya lebih dari 60 menit tadi. Ya kalau mau lebih panjang, volumenya tolong dikecilkan aja. Kecilin. Ya. Jadi Nah, disesuaikan ya dok ya? Ya disesuaikan dari untuk volumenya itu. Baik. Tadi kontrol dari diri sendiri yang penting. Iya dong, harus dikontrol dari diri sendiri. Nah, Dokter Eko, kita nanti akan bahas lagi lebih dalam lagi mengenai bagaimana sih cara memakai earphone yang benar. Tapi sebelumnya saya mau ke Mbak Indi dulu nih, Mbak Indi. Aduh, jadi bingung nih, Mbak atau Ibu ya. Mbak Indi. Jadi sebenarnya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi orang menggunakan earphone tuh jadi ketergantungan gitu, Bu? Oke, sebenarnya jadinya gini, untuk earphone sendiri nih saya juga lagi berusaha banget nih nggak pakai earphone, karena biasanya saya kalau Zoom tuh pasti pakai earphone juga. Lagi berusaha banget. Jadi memang banyak sekali faktor. Cuma kalau misalnya kita rangkum, itu ada 3 faktor besar. Yang pertama itu, kalau misalnya kita mengacu kepada psikologi seseorang, itu kepribadian atau personality seseorang itu berpengaruh. Mungkin udah sering dengar apa namanya di salah satu trait personality itu, misalnya ada orang yang introversion. Nah, earphone itu justru membuat orang dengan kepribadian seperti itu lebih nyaman ketika dia di tempat umum, gitu. Nah, kemudian yang kedua, itu ada suatu kebutuhan. Nah, sebagai contoh, misalnya saat ini kita lagi Zoom gitu. Mungkin kebutuhannya memang supaya kita lebih fokus, ya kita harus pakai earphone gitu. Mungkin ada beberapa orang seperti itu, karena memang dengan adanya earphone, fokus kita itu bisa lebih meningkat. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah konteks atau situasi. Nah, contohnya sekarang ini pandemi ya, semuanya itu bahkan dari TK sampai lansia mungkin ya. Dari TK sampai lansia itu semuanya pakai earphone atau mungkin headphone dan sebagainya supaya bisa lebih fokus, karena untuk anak-anak TK dan SD apalagi ya, itu mereka itu kalau misalnya belajar pakai earphone itu mereka jauh lebih fokus dibanding kalau mereka itu pakai loudspeaker gitu. Nah, cuma kan memang saya juga kaget nih pas dengar, saya tadi juga belajar juga dari Dokter Eko ya, bahwa ternyata 1 jam, waduh, gimana ya. Nah, cuma ya memang kita juga harus balik lagi ke kesehatannya gitu, bahwa ternyata ya kalau misalnya kita ingin telinga kita ya lebih fungsinya tetap terjaga ya dok ya, sampai tua nanti kita ya memang harus ikuti itu semua gitu. Nah, jadi memang ketiga itu, jadi ada kepribadian, ada kebutuhan, dan juga ada konteksnya gitu. Itu 3 faktor yang memang mempengaruhi kenapa kita menggunakan earphone. Oke, dari 3 kebutuhan tadi nih, Dokter Eko. Jadi gimana caranya menyiasatinya? Apakah ada cara-cara atau tips tertentu nih dok, supaya pakai earphone tapi aman? Ya. Entah apakah dari bentuk earphone-nya kah, atau dari jenisnya, atau durasi pemakaian yang seperti tadi, atau gimana nih dok? Ya, yang pertama memang diberikan pemahaman terlebih dahulu ya kepada orang pemakai earphone tersebut. Jadi kalau dulu itu di salah satu merek telepon itu ada volume yang kalau kita naikin warna putih, terus kalau kita naik warna kuning, kemudian naik lagi itu warna merah. Nah itu sekarang udah nggak ada lagi tuh di salah satu merek telepon genggam yang cukup populer di sini. Nah sebenarnya itu tanda bahwa warna putih ini batas aman sampai sekian jam. Nah, kalau nggak salah sampai 6 jam. Nah warna kuning ini batas aman Anda maksimal segini adalah 2 jam. Nah kemudian batas merah itu hanya 15 menit. Ya, karena batas merah itu rata-rata di atas 100 desibel. Dan itu lebih dari 15 menit itu menimbulkan stres buat organ sensorik telinga kita yang ada di telinga bagian dalam, di daerah rumah siput di mana ada organ sensorik di situ. Nah, itu bisa mengakibatkan stres pada outer dan inner hair cell ya. Dan itu akan mengakibatkan pada pemakaian jangka panjang dan keras
keras dan cepat mungkin ya. Kalau panjang sih enggak, karena bisa enggak akan tahan. Itu gangguan pendengaran, dia rusak nantinya. Ya, jadi rusak, makanya dia merah tandanya. Nah, itu yang dahulu ya. Sekarang sudah nggak ada lagi saya lihat. Nggak tahu alasannya kenapa. Apakah karena unsur bisnis, unsur apa, atau teknologi, atau mereka sudah mempersingkat supaya nggak terlalu banyak feature dia otomatis, saya nggak tahu ini ya. Saya nggak mendapatkan penjelasan. Nah, jadi yang pertama memang kesadaran. Jadi kesadaran bahwa kalau mau memakai lama earphone, itu pakailah dengan volume yang maksimal 60% tadi ya. Yang ya syukur 50%. Kalau 50% Anda mau pakai 8 jam pun juga sebenarnya nggak apa-apa, sepanjang kupingnya nggak capek, kitanya nggak lelah ya. Dan kemudian yang kedua, kita jangan terlalu jangan memakai earphone di lingkungan yang ramai. Sebaiknya idealnya begitu. Karena apa? Di lingkungan yang ramai seperti di mall atau di pasar atau di sekolah yang ini, orang cenderung akan menaikkan volume sebenarnya. Karena noise sekelilingnya itu. Jadi dengan noise sekeliling yang ramai, kita pengen volume suara kita mendengar dengan baik, akhirnya menaikkan volume. Nah, volume yang dinaikkan itu tanpa kita sadari akan melebihi 60 bahkan sampai 70 atau 80%. Nah, itu tanpa kita sadari itu pada akhirnya akan apa? Mempercepat durasi yang gangguan pada telinganya tersebut tanpa kita sadari ya. Jadi kita seakan-akan mendengarnya biasa aja tapi padahal volumenya udah lebih tinggi. Nah, itu yang bahaya yang tanpa kita sadari. Jadi pertama tadi 60 ini dari 60% dari volume, kemudian 60 menit, kemudian kita perhatikan juga pakai earphone dalam lingkungan yang tidak terlalu berisik ya, sehingga kita secara psikologi tidak terlalu terpengaruh untuk naikkan volumenya. Kemudian yang ketiga, kalau pakai earphone, saya bicara earphone bicara yang di dalam telinga ya, yang kita biasa lihat itu, bukan bicara headphone. Headphone kita nanti bicara beda lagi. Headphone tuh yang nutup telinga begini. Nah, karena kalau earphone itu direct sound ke gendang telinga. Jadi si suara itu langsung menggetarkan gendang telinga tanpa ada faktor lain yang memodifikasi suara tersebut sebelum sampai gendang telinga. Kalau pakai headphone, suara itu tidak langsung ke gendang. Dia melalui pantulan, melalui filterisasi yang lebih baik ya. Jadi sampai ke gendang energinya udah berkurang. Jadi resiko ini lebih minimal ke gangguan pendengaran. Nah, tadi kita kalau pakai earphone, sekarang ini kan ujungnya itu silikon rata-rata. Silikon yang soft itu. Orang kalau pengen kedap, kadang kita didorong masuk terus, sehingga seakan-akan pengen kedap. Nah, itu padahal sebenarnya berbahaya untuk kalau kita nafsu dorong terus sampai kita berasa ini. Satu, kalau kita bernafsu mendorong masuk earwax, ya bahasa medisnya earwax, orang Indonesia bilangnya kotoran telinga, itu akan kedorong masuk ke dalam telinga, semakin ke dalam. Earwax itu normalnya hanya sepertiga luar. Dengan kita memaksa masuk supaya ini, maka dia akan lama-lama terakumulasi di dalam. Numpuk yang tadinya hanya di pinggir-pinggir, kemudian dia karena sering pakai, lama-lama numpuk. Jadilah nanti cerumen probe, jadi penuh kotoran telinga kita kedorong masuk waxnya itu. Kemudian yang kedua, nyeri ya. Kalau kita pakai lama itu, kita paksa dorong masuk juga, dia neken ke kulit. Nah itu khawatirnya nyeri, apalagi kalau earphone-nya dipakai bareng-bareng. Ntar kita pinjemin ke teman, ntar pinjemin ke siapa. Nah, kadang kan ada yang seperti itu. Nah, kumannya kalau ada kuman, bisa aja transfer kuman. Jadi, tuh. Kemudian yang ada lagi, ya jangan pakai di saat tidur. Kadang, tadi kan gaya hidup, ya. Kita enak aja tuh pakai sambil tidur supaya mengantar tidur. Nah, itu pun juga sebenarnya bahaya. Meskipun volumenya kecil, tapi akhirnya apa? Telinga kita nggak pernah istirahat untuk menerima bunyi. Gimana pun juga kan dia electrical sound atau mechanical sound. Jadi bukan suara yang natural buat ini. Sebaiknya hindari di saat
menjelang tidur supaya kita tidak ketiduran dengan earphone yang terpasang. Nah, tuh sahabat liputan6.com mungkin banyak yang terkaget-kaget nih mendengar pemaparan dari Dokter Eko tadi ya. Termasuk saya juga nih, Dok. Tadi tuh yang disebutin, yang didorong-dorong itu saya banget. Aduh, ternyata nggak boleh ya, Dok ya. Atau mungkin pakai fiturnya kalau mau work from cafe gitu kan, sekarang sering banget tuh yang work from cafe sambil pakai earphone, kerja, terus kayaknya pengen dikencengin terus tuh volumenya. Mungkin bisa pakai earphone yang ada fitur noise cancelling-nya ya, Dok ya? Ya, nah kalau noise cancelling itu teknologi yang membantu sebenarnya. Jadi dia akan memfilter atau memblok suara noise yang tidak diperlukan dari luar. Sehingga kita bisa lebih nyaman mendengarkan suara yang bersumber dari earphone itu. Jadi kita pada akhirnya, selain dia ngeblok noise-nya, kita pun bisa dengarnya lebih nyaman dan secara psikologis kita nggak akan naikin suara, ya, sehingga jadi tidak melebihi volume yang besar tadi, yang 60% dari volume maksimal tadi. Nah, itu teknologi noise cancelling itu sangat membantu ya, ininya buat kalau kita di tempat yang rame ini ya, untuk kan background noise-nya. Jadi, tapi itu teknologi tidak semua ada pada earphone. Nah, itu dia. Mungkin ini tips juga nih untuk sahabat liputan6.com yang mau beli earphone, itu harus dilihat dulu fitur-fiturnya tuh aman gak untuk telinga kita gitu ya, Dok ya. Jadi jangan asal pilih karena murah, ya udah deh cup yang ini aja, atau karena lucu gitu akhirnya ya udah pilih yang ini aja gitu. Tapi lebih dilihat lagi fitur-fiturnya seperti apa gitu ya. Nah, Mbak Indi, tadi kan kita sempat membahas orang ada loh yang kalau mau tidur aja itu masih pakai earphone. Nah, itu dampaknya apa ya, Mbak? Bagi orang-orang yang ketergantungan pakai earphone dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dampak untuk psikologinya mereka tuh seperti apa sih, Mbak? Oke, jadinya memang sekarang ini kan earphone itu menjadi lifestyle gitu. Jadi orang, bahkan pernah ada orang konsultasi ke saya dengan memakai earphone gitu. Jadi saya juga nggak tahu itu ada keluar suara atau nggak sebenarnya earphone itu. Tapi jadi banyak orang yang menganggap bahwa, oh kalau saya nggak pakai earphone, telinga saya seakan telanjang gitu. Seakan kayak lagi nggak pakai apa-apa gitu. Nah, sebenarnya memang dampaknya itu banyak sekali, tapi paling besar itu terhadap sosialisasinya dia. Karena banyak sekali misalnya kalau misalnya kita ke tempat gym, banyak banget orang memakai earphone itu supaya nggak diganggu, supaya nggak disapa. Iya. Mungkin jajan Mbak Api juga gitu. Iya. Ya, jadi banyak sekali seperti itu. Kemudian atau kan misalnya kita ke mall gitu, yang sebenarnya harusnya kan di mall itu kan kita lihat-lihat gitu, mungkin kita bisa ketemu sama teman kita yang udah lama nggak ketemu gitu. Nah, tapi malah kita memakai earphone gitu. Nah, itu sebenarnya juga seperti kayak ibaratnya kita masang sign di badan kita bahwa jangan bicara dengan saya gitu. Nah, itu sebenarnya dampak terbesarnya. Kenapa? Padahal jadi nomor satu itu kan sebenarnya manusia itu makhluk sosial. Nah, si earphone ini yang tadinya sebenarnya membantu manusia untuk fokus mungkin ya. Jadi misalnya ketika kita Zoom atau misalnya pas sekolah untuk anak-anak, pas kita kerja gitu, itu kan sebenarnya untuk membantu kita fokus. Tapi justru malah menurunkan fungsi sosial kita gitu. Jadi banyak yang akhirnya merasa nggak nyaman ketika berada di situasi sosial. Bahkan nggak usah berada di situasi sosial, di kamar pun yang seharusnya menjadi comfort zone kan, itu kan benar-benar zona nyaman kita gitu kamar. Itu pun jadi nggak nyaman ketika telinganya itu nggak disumpel. Wow. Dan banyak sekali yang bilang bahwa saya nggak bisa tidur kalau misalnya telinga saya nggak dengar musik gitu. Padahal kan dengar musik pun bisa pakai suara sayup-sayup dari speaker gitu kan ya. Kalau misalnya untuk kita membantu kita tidur gitu. Nah, tapi banyak sekali yang harus memakai earphone. Nah, balik lagi, kita juga harus melihat kondisi keluarganya juga di rumah. Karena banyak sekali kan memang mungkin di sini kita rumahnya mungkin ideal ya untuk kita misalnya tidur tidak pakai earphone. Tapi ada beberapa rumah di mana seorang anak mungkin mendengar konflik dari orang tuanya, kemudian juga mungkin ada masalah-masalah lain gitu, dan earphone itu akhirnya balik lagi menjadi zona nyamannya dia. Dia menjadi kayak membuat bubble gitu. Bubble, dia di dalam suatu bubble di mana
dia aman gitu dengan adanya earphone, dia nggak perlu denger permasalahan di luar dari dalam dirinya gitu. Nah, itu sebenarnya dampak terbesar bagi psikologis gitu. Padahal seharusnya manusia kan kalau misalnya kita memang ada masalah, kita harus menghadapi gitu. Nah, tapi dengan earphone itu banyak orang yang akhirnya membuat earphone itu sebagai kayak tameng gitu, supaya dia nggak ketemu masalahnya itu gitu. Ya sama aja nggak nyaman dengan orang lain, kita pakai earphone supaya jangan kita disapa gitu. Atau nggak ada konflik di rumah, kita pakai earphone supaya kita nggak perlu ikut-ikutan nih ke dalam konfliknya. Nah, banyak yang memakai earphone untuk tujuan-tujuan seperti itu gitu. Dan kemudian karena tadi balik lagi ke fungsi sosial menurun, social awareness pun menjadi minim juga, di mana kalau misalnya kita nggak pakai earphone, kita kan bisa dengar suara-suara orang lain, mungkin apa sih yang lagi banyak diperbincangkan orang, atau enggak mungkin bentar lagi hujan gitu, udah ada suara petir gitu dan sebagainya. Nah, itu mulai menjadi minim, kita nggak sadar dengan apa yang ada terjadi di sekeliling kita. Mungkin banyak juga yang sering lihat meme di sosial media ya, dengan pakai earphone terus pelan ada kebakaran, ada kerusuhan, tapi dia seakan kayak nggak ada apa-apa gitu. Nah, kan banyak kejadian seperti itu. Dan kemudian saat ini kan juga mungkin kalau misalnya kontennya bagus ya yang didengerin gitu. Karena kan sekarang banyak sekali yang suka scrolling sosial media nih, banyak konten macam-macam gitu. Nah, tapi kalau misalnya kontennya itu sifatnya positif, itu bagus banget. Karena sebenarnya dengan memakai earphone, kita itu bisa lebih introspeksi dan juga keintiman kita dengan konten yang kita denger itu lebih dapat. Jadinya kita lebih mudah mengingat konten dan sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau kontennya itu negatif bagaimana? Ya kan? Karena kan nggak semua konten yang kita yang ada di sosial media atau misalnya di platform-platform di internet gitu, itu kan nggak semuanya positif gitu. Ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau konten itu negatif? Karena banyak sekali yang terdampak. Jadi misalnya tadinya nggak ada masalah, tapi mendengarkan suatu konten tentang toxic parenting mungkin atau toxic positivity, nah itu mulai menganggap bahwa saya sepertinya juga mengalami hal itu gitu. Nah, banyak sekali yang seperti itu juga gitu. Jadi ya mungkin bisa kalau untuk konten-konten yang memang positif untuk sekolah atau misalnya dengar seminar dan sebagainya, itu mungkin bagus karena bisa bisa kita lebih mengingat gitu konten-konten itu. Tapi kalau misalnya ternyata kontennya itu negatif, nah lebih baik udah juga nggak hanya harus dengerin speaker, tapi udah nggak usah ditonton juga gitu kontennya gitu. Wah. Nah, kemudian ya itu, jadi yang terakhir itu juga menjadi tidak nyaman kalau misalnya harus aktivitas tanpa earphone, apalagi di tengah banyak orang. Nah, sosial sensorinya itu menjadi ya nggak terlatih, yang tadi saya bilang, jadi dia udah awareness-nya itu menjadi minim dan udah nggak terbiasa gitu untuk berada di tengah situasi sosial. Berarti dampak psikologisnya nih ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya ya. Apalagi sekarang nih banyak banget yang namanya podcast. Nah, ada podcast yang isinya positif, tapi ada juga yang kata-katanya mungkin kurang baik. Nah, itu jadi lebih cepat nyerapnya ya. Nah, itu dia, apalagi bagi anak-anak sama remaja kan, yang lagi penyerapannya tuh lagi maksimal banget gitu. Nah, itu yang memang harus diwaspadai gitu. Jadi ya segala hal pasti kan ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, tapi kalau misalnya berlebihan, nah itu yang harus diwaspadai. Jadi kalau misalnya udah dengar tadi dari Dokter Eko, ternyata pokoknya 60 menit udah paling aman gitu. Udah, kalau misalnya setting priorities aja, kalau misalnya emang kayaknya ini nggak penting-penting banget deh harus pakai earphone gitu, ya udah pakai speaker aja gitu. Sebenarnya kan kalau nonton santai kan sebenarnya bisa pakai speaker aja gitu. Betul. Nah, mungkin ini juga bisa jadi perhatian untuk orang tua murid yang anak-anaknya lagi school from home gitu ya, homeschooling gitu, sambil dia dengerin juga nih kira-kira bahasa-bahasa yang digunakan untuk mengajari anaknya itu seperti apa gitu, materinya apa yang masuk, yang didengarkan anaknya gitu, jangan sampai nanti jadi yang terserap malah yang enggak gitu ya. Nah, mau kembali lagi nih ke Dokter Eko, terus dampak yang paling fatal nih dok yang bisa terjadi kalau secara terus-menerus menggunakan earphone tuh kira-kira apa? Kalau saya pribadi nih ya dok, waktu itu sempat pernah nih dok, telinga saya tuh berdenging terus. Nah itu ternyata setelah ke THT,
ternyata karena ini terlalu sering pakai earphone nih dok. Itu tapi kan masih bisa diobati nih dok. Kalau yang lebih parahnya lagi tuh apa sih dok? Jadi itu tadi yang Mbak Afi itu sebenarnya namanya tinnitus ya. Jadi ya tadi di saat telinga bagian dalam kita, ini kan hanya paling fatal kan? Iya betul. Paling fatalnya itu berpengaruh selain masalah psikososial juga berpengaruh fatal itu karena nanti ke depan yang tadi dijelaskan oleh Ibu Maria tadi. Sebenarnya itu juga fatal nanti karena itu membentuk karakter nantinya, membentuk karakter, menjauhi dengan lingkungan masyarakat. Nah, itu fatal juga menurut saya ya. Jadi bukan hanya bicara medis saja yang fatal. Nah, jadi dari sisi medis, dari sisi telinga itu yang pertama tanda yang paling awal dari gangguan itu adalah pada fungsi pendengaran ya, adalah bunyi tinnitus yang tadi itu. Bunyi bisa nging atau ngung atau kayak gitu, kayak ini nada seperti ombak. Nah, itu tinnitus bunyinya macam-macam tergantung area yang terganggu di dalam rumah siput yang diakibatkan oleh si pemakaian earphone yang lama dan volume yang melebihi yang aman ya. Jadi telinga kita terganggu itu tergantung dari volume dan juga waktu. Jadi volume itu intensitas yang tadi ya, misalnya 60% atau 70% dari volume. Nah, kemudian waktunya itu tadi misalnya 60 menit atau kita mau panjang ya boleh, tapi volumenya kecilkan ininya. Nah, jadi bukan berarti mesti 60 stop, enggak. Ya tergantung dari tadi, itu yang ideal. Jadi kalau misalnya kita memakainya lama, maka salah satu tanda awal adalah bunyi berdengung. Itu merupakan sign bahwa telinga bagian dalam dari kita ya, pada pemakai earphone, setelah kita diperiksa dulu nih, nggak ada kotoran yang nyumbat, nggak ada serumen yang masuk atau kotoran telinga bersih, gendang telinga utuh. Ya berarti karena dia sering memakai earphone, tersangka utamanya adalah gangguan di rumah siput yang namanya tinnitus tadi. Ya bentuknya bisa ngingung atau kayak gitu, tergantung area mana yang terkena. Kalau begitu ada gangguan seperti itu, segera datang. Pertama lakukan stop dulu pemakaian earphone-nya. Stop pemakaian earphone-nya. Gunakan kalau memang membutuhkan pakai speaker saja seperti biasa ya, dan kemudian periksakan ke dokter yang terdekat ya, entah dokter umum boleh yang punya pengetahuan ya, dokter THT juga bisa ya. Jadi stop kemudian datang diperiksa. Nah, karena telinga bagian dalam yang diganggu oleh earphone, suara earphone ini adalah organ sensorik di telinga bagian dalam. Dimana kalau kita terlambat menanganinya ataupun salah menanganinya ya, itu sifatnya nanti akan permanen gangguannya. Yang terkenakan sel-sel sensorik di dalam rumah siput. Nah, jadi kalau saya ada gambar di sini, nah ini bisa dilihat di sini. Ini ada ini di sini di telinga bagian dalam. Jadi mungkin boleh lebih maju sedikit dok gambarnya. Oke, kelihatan nggak gambarnya? Oke, agak pecah-pecah nih dok, ketutup sama backgroundnya. Oh ya, sorry ya. Jadi ini di sini, di sini nih di rumah siput ini. Jadi di telinga bagian dalam di rumah siput ini isinya organ-organ sensorik semua. Jadi sebelum suara itu ditransmisikan ke saraf pendengaran, kemudian ditangkap oleh otak kita. Nah, gangguan pada sel-sel sensorik yang ada di dalam rumah siput ini sifatnya dia permanen. Ya, jadi kalau begitu kita terkena gangguan, kemudian kita terlambat menanganinya, dan kemudian kita terus pakai earphone, maka sel-sel yang ada dalam rumah siput yang dikenal dengan outer dan inner hair cell akan bertambah rusak. Dan kemudian akan bertambah luas rusaknya jika kita terus memberikan input yang kuat dengan earphone tadi dalam waktu yang lama. Akan bertambah luas, nah nanti akan terjadi gangguan pendengaran. Ya, gangguan pendengaran. Jadi gangguan pendengarannya ini kalau Anda datang hanya diperiksa fisik telinganya,
telinganya bagus, gendang telinganya sehat, ini sehat. Tidak akan kelihatan dengan pemeriksaan fisik. Jadi gangguannya ada di telinga bagian dalam, di dalam rumah siput. Yang terganggu adalah outer dan inner head cell. Dengan CT scan pun nggak kelihatan dia, karena dia mikroskopis sekali tingkat seluler. Nah, nanti yang dirasakan adalah penurunan pendengaran, orang kalau ngomong mesti kenceng, atau, ngomong apa? Dengar omongan orang nggak jelas. Nah, itu kalau sudah lama ini ya. Nah, di saat seperti itu sebenarnya kalau kita bicara obat, itu sudah terlambat. Karena dia sifatnya irreversible kalau gangguannya di rumah siput. Ya, dengan catatan tadi sudah lama, kemudian periodik waktunya juga sudah cukup panjang. Nah, gangguannya sifatnya irreversible, artinya tidak bisa kembali lagi. Nah, jadi ini yang paling tidak enak buat untuk gangguan yang diakibatkan oleh earphone tadi. Ya, akhirnya apa? Mengganggu kualitas hidupnya dia kan, karena penurunan pendengaran ini dia akhirnya gampang marah karena suaranya jadi tidak nyaman, sosialisasi juga komunikasi terganggu. Nah, akhirnya terjadi gangguan penurunan pendengaran yang harusnya biasanya manusia normal di atas 55 tahun terganggu. Nah, ini bisa lebih mudah tuh. Bisa umur 30-an kalau dia memakai earphone dari kecil, misalnya nih, saya tidak menyalahkan yang sekarang sekolah online, tidak, cuma kita mesti bijak ininya memakai ini. Ataupun yang work from home ya. Nah, itu akan, kalau kita tidak bijak menggunakan earphone ataupun headphone, maka dia akan memicu pemakaian yang berlebihan dan memicu terjadinya gangguan pendengaran, di mana gangguan pendengaran yang dipicu oleh ini bersifat permanen tadi, kalau terlambat ditangani. Jadi biasanya usia 55 tahun baru turun pendengaran, ini nanti usia 35 tahun, gejalanya sudah mulai timbul tuh, entah bunyi denging, entah bunyi ini, entah penurunan pendengaran. Nanti bertambah berat, khawatir ya dengan kalau dia tidak mengurangi pemakaiannya. Apalagi earphone sekarang tambah gaya hidup tadi kan, jadi ke olahraga nyantol earphone, ke mall nyantol earphone, jadi segala sesuatu, apalagi kalau sambil tidur nyantol itu lebih bahaya lagi. Nah, jadi itu yang paling berbahaya kalau sudah sampai mengakibatkan kerusakan atau gangguan pada telinga bagian dalam. Oke, fatal banget itu ya, berarti gangguannya bisa permanen juga ya dok ya? Ya, memang permanen ini ya, kalau kita terlambat menangani di awal ya, menangani di awal, kita tidak nyetop dulu, terlambat menangani di awal, kemudian timbul keluhan, gejala, kita tetap mengabaikan. Wah, saya butuh sih karena ini, nggak mau memperbaiki kebiasaan memakai earphone-nya. Ya kan terus bertambah berat dia gangguannya tersebut, karena terus diberikan paparan bising kan di situnya, di telinganya. Jadi kalau udah mulai ada gejala-gejala kuping berdenging, langsung stop dan segera periksakan ke THT ataupun ke dokter ya, dokter umum juga bisa ya dok ya? Boleh ya, jadi yang pertama adalah stop dulu. Kalau dia biasa memakai earphone ya, stop dulu. Kemudian datang ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat untuk diperiksa ini ya. Telinganya ada kotoran atau enggak, ada faktor lain enggak yang menyebabkan dengung, atau memang masalahnya dari rumah siput tadi. Nah itu kalau masalahnya ada di rumah siput, berarti kan nggak terlihat secara fisik gitu ya dok? Ya, ada pemeriksaan lebih lanjutnya lagi gitu, pakai alat atau gimana tuh dok? Ya, ada pemeriksaan yang untuk mengetahui keadaan di rumah siput. Yang paling umum tes fungsi pendengaran, misalnya audiometri. Ya, audiometri yang umum tuh hampir di semua rumah sakit di tiap kota sekarang ada. Nah, nanti kan akan kelihatan. Nah, itu umum, ada penurunan pendengaran apa tidak. Nah, nanti kalau untuk menentukan gangguannya di rumah siput, ada pemeriksaan lanjutan. Ya, jadi pemeriksaan lanjutan ini di mana tidak semua rumah sakit ada. Pemeriksaan lanjutan tadi misalnya nih, auto acoustic emission untuk melihat keadaan di dalam rumah siput, yang tadi sel-sel yang outer dan inner hair cell tadi, sel sensorik tadi ya, itu bisa diperiksa fungsinya dengan
pemeriksaan auto acoustic emission. Nah, itu yang paling krusial sebenarnya pemeriksaannya. Nah, nanti pemeriksaan penunjang lain, misalnya timpanometri atau refleks akustik, atau jika diperlukan audiometri tutur. Ya, audiometri tutur ini audiometri atau tes pendengaran yang misalnya gini, kita dites pendengaran, kemudian diberikan suara nih, stimulasi oleh pemeriksa, makan. Kedengaran oleh kita apa nih? Makan, macan, atau mangan. Nah, nanti kita disuruh ngucap. Kalau gangguannya udah lebih berat, yang dibilang oleh makan ini diucapkan oleh kita macan. Nah, itu kan berarti ada gangguan persepsi. Nah, itu tes-tes itu bisa kita lakukan untuk mengetahui gangguan di dalam rumah siput ya. Kalau CT scan atau MRI apalagi ronsen tidak bisa membantu banyak untuk identifikasi di daerah rumah siput ini karena dia pada tingkat yang seluler dan mikroskopis sangat kecil. Baik. CT scan atau MRI lebih ke arah makro ya. Tuh, sahabat liputan6.com tadi udah dengerin kan? Aduh, ternyata bisa panjang banget urusannya kalau kita tidak mulai aware dari sekarang, self control kita untuk menggunakan earphone. Panjang loh itu prosesnya tadi ya, dan serem nih, ternyata kerusakannya permanen. Nah, sebentar nih Dokter Eko, saya mau ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Dita nih. Mbak Dita masih hadir di sini ya Mbak Dita ya? Mbak Indi. Aduh, jadinya Mbak Dita, Mbak Dwi, Mbak Indi nih. Oke. Mbak Indi, tadi Dokter Eko itu sempat bilang kalau bahayanya itu nggak cuma di telinganya aja, tapi juga bisa jadi ini membentuk karakter seseorang pemakaian earphone ini. Sebenarnya sejauh apa sih penggunaan earphone bisa mempengaruhi karakter seseorang atau bahkan membentuk karakter seseorang? Oke, nah sebenarnya gini, kalau namanya pembentukan karakter itu kan membutuhkan waktu yang lumayan panjang sebenarnya, yang akhirnya kalau misalnya penggunaan earphone ini memang menjadi habit, otomatis itu ya akan mempengaruhi karakter, karena kan memang karakter kita itu kan dibentuk oleh habit kita gitu. Nah, itu pasti akan mempengaruhi bagaimana tadi yang pertama saya bilang bagaimana bersosialisasi, itu pasti mempengaruhi. Kemudian bagaimana kita dalam pemecahan masalah. Karena ini sebenarnya kan kalau misalnya kita melihat earphone itu ketika kita memakai kita cenderung untuk menghindari mungkin situasi yang kita tidak sukai. Nah, itu kan berarti kan sebenarnya secara umum kita belajar, kita membuat habit bahwa kalau ada situasi yang nggak menyenangkan, saya pakai earphone. Berarti kan itu kan flight gitu. Kita kabur dari masalah atau situasi yang tidak menyenangkan. Nah, itu sebenarnya karakter-karakter seperti itu yang bisa terbentuk dari earphone gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita, cuma pakai earphone aja kok sampai ke karakter. Nah, balik lagi habitnya itu sebenarnya pemakaiannya enggak gitu. Pemakaiannya kalau misalnya kita memang tetap sesuai dengan fungsinya, balik lagi ya. Kalau misalnya tetap sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan konteksnya, keperluan kita apa gitu. Nah, itu sebenarnya nggak sampai mempengaruhi karakter. Tapi kalau misalnya kita menggunakan bertahun-tahun setiap hari, kemanapun kita pakai, nah itulah yang akhirnya bisa mempengaruhi karakter kita gitu. Jadinya bahkan kalau ada yang sampai nyetir pun dia pakai earphone ya. Nah, apalagi itu karena kan sebenarnya jadi kebutuhan ya, mungkin berawal dari kebutuhan. Nggak boleh nih ngangkat handphone ketika di mobil gitu. Nah, jadi kan orang-orang udah pada pakai yang udah langsung nyantol aja gitu di telinga gitu kan. Nah, tapi akhirnya malah itu menjadi habit gitu. Yang tadi saya bilang ketika nggak ada earphone nyantol di telinga, nah itu kayak berasa kayak nih ada yang kurang gitu. Bahkan saya waktu itu pernah dengar ada orang yang bela-belain pulang lagi ke rumah karena earphone-nya ketinggalan gitu. Padahal itu kan sebenarnya bukan primer gitu ya. Sekunder pun menurut saya juga enggak, karena kan ada pilihannya gitu. Bisa kita memakai speaker. Nah, itu sebenarnya di situ gitu yang banyak seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya di orang dewasa muda aja yang ibaratnya kan pembentukan karakter itu di remaja. Di orang dewasa muda aja karakter bisa terpengaruh karena earphone, apalagi kalau sekarang terjadinya di anak
di usia anak-anak. Nah, coba bayangkan itu gitu. Kalau misalnya terjadi di usia anak-anak, nah itu banyak sekali gitu. Dan salah satunya itu kalau di anak itu juga ada dampak pada selective attention. Bagaimana dia memilah-milah atensinya dia, fokusnya dia harus kemana sih? Karena kan dengan tadi penggunaan earphone dia emang menjadi fokus pada satu suara yang emang harus dia dengarkan. Nah, tapi akhirnya itu nggak jadi terlatih ketika harus ada background noise, ketika dia harus berbicara dengan orang lain di tempat umum. Nah, itu di situ sebenarnya. Jadi mungkin jadi terkesan nggak fokus gitu, terkesan apa tadi? Jadi kayak kok saya jadi sulit fokus ya untuk ngedengerin orang di tempat umum. Nah, itu sebenarnya juga salah satu pengaruh dari earphone itu sendiri gitu. Jadi ya memang sebisa mungkin balik lagi prioritasnya apa. Kalau misalnya memang benar-benar dibutuhkan, itu ya bagaimana ya itu balik lagi ke fungsinya. Tapi tadi kalau misalnya kita dengar dari penjelasan dokter Eko pun itu kan sebenarnya ada pilihannya gitu. Kita bisa pakai headphone, volumenya dikurangkan dan sebagainya. Nah, itu yang harus diperhatikan gitu. Jadinya jangan sampai kita untuk hal-hal yang nggak prioritas itu kita tetap pakai earphone gitu, karena balik lagi dampaknya itu luas sekali. Bahkan tadi untuk medisnya sendiri saya juga takut juga nih, waduh udah nggak bisa diobatin lagi ya gitu. Nah, itu yang perlu di benar-benar kita harus kita perhatikan gitu. Dan bagi misalnya di sini ada pendengar yang orang tua, itu juga harus dijelaskan ke anak sebisa mungkin gitu. Apa sih dampak-dampaknya gitu, apalagi terkait medis dan juga terkait psikososial dari anak itu gitu. Jadi itu memang harus dijelaskan dan diingatkan dan sebagainya, atau mungkin dibuat aturan gitu, misalnya hanya boleh memakai earphone untuk misalnya untuk school from home gitu, hanya untuk itu aja. Nah, itu yang harus diperhatikan. Buat game Mbak Indi biasanya, aduh nggak bisa gitu, suaranya kenceng banget ya, tembak-tembakan gitu, waduh. Biar lebih seru gitu, biar lebih menghayati gitu mainnya. Hal sederhana ya. Kalau misalnya kita pakai earphone atau pakai headphone, suara yang dari sini, dari earphone atau headphone itu terdengar oleh orang lain, itu berarti sudah over sebenarnya. Itu udah sudah di atas ya. Udah gawat, mungkin kita juga bisa mengingatkan gitu, terlalu besar. Jadi kalau ada keluarga terdekat, ya keluarga, anak ataupun inilah intinya orang yang kita kenal dekat, misalnya dia lagi asik main game atau dengerin musik, tapi kita sampai dengar tuh suara ini ya sebaiknya kita ingatkan, karena kalau terlalu lama, kita semakin lama mendiamkan, ya semakin paparan bisingnya dia akan semakin kencang, terakumulasi kan nantinya, maka akan menimbulkan stres yang lebih kencang buat rumah siput ini ya. Kasihan rumah siputnya ya. Nah, Dokter Eko dan juga Mbak Indi, nanti dari tadi kan hanya Afi aja nih yang nanya-nanya, tapi ternyata juga ada teman-teman kita yang mendengarkan kita hari ini juga mau ikutan bertanya juga. Cuma sebelumnya boleh nggak nih Dokter Eko sama Mbak Indi membuat rangkuman dulu dari apa yang sudah kita bincang-bincangkan tadi. Mungkin dimulai dari Dokter Eko dulu. Silakan, Dok. Ya, jadi earphone ini sekarang sudah menjadi gaya hidup buat kita, terutama setelah pandemi COVID ini akan lebih bertambah sering pemakaian earphone, di mana kita banyak aktivitas dari gadget, dari laptop, dari komputer ya, yang berhubungan dengan sekolah, pekerjaan ataupun usaha atau apapun. Di kedokteran pun juga telemedicine sekarang ya mau nggak mau menggunakan itu. Nah, untuk seperti itu kita mesti bijak untuk memakainya. Jadi teknologi itu diciptakan untuk membantu, bukan untuk merusak intinya. Jadi membantu kita, mempermudah kita bisa berkomunikasi, menikmati suara. Jadi itu sebenarnya ada rule-nya. Dan rule-nya itu diciptakan supaya atau dibuat supaya kita bisa tetap sehat dengan menikmati teknologi tersebut. Ya, misalnya tadi yang paling gampang nih 60% volume tidak boleh lebih dari 60 menit dalam sehari, itu yang paling gampang. Kalau mau lebih panjang ya volumenya aja dikecilin. Kemudian volumenya dikecilin kita bisa lebih lama itu menikmatinya. Nah, kemudian kalau kita
dan juga jangan menggunakan sebaiknya tidak menggunakan earphone itu di lingkungan yang background noise-nya tinggi, misalnya di mall, di tempat keramaian, ataupun sambil olahraga kita dengerin earphone. Nah, itu pun sebenarnya berbahaya. Memang kelihatannya gaya olahraga sambil ini, tapi sebenarnya itu berbahaya karena tanpa kita sadari kita akan naikin volume kita untuk mendengarkan suara itu. Nah, itu merupakan kalau kita volume itu kita tidak bijak untuk mengatur volume, untuk melakukan lama pemakaiannya, di mana kita tidak bijak, maka akan mengakibatkan selain kotoran earwax atau kotoran telinga, orang Indonesia bilangnya kedorong masuk, jadi numpuk ke dalam, bisa mengakibatkan nyeri pada telinga. Kalau kita terus berusaha memaksa ya kuping, jadi infeksi pada telinga, itu juga dia bisa mengakibatkan gangguan pendengaran. Nah, gangguan pendengarannya ini diawali biasanya dengan bunyi berdenging atau tinnitus. Nah, di saat bunyi tersebut ada, ya pertama yang kita lakukan stop dulu ya memakai itu. Kita tetap boleh memakai gadget ataupun ini, tapi lebih baik pakai loudspeaker. Yang earphone-nya kita stop dulu. Nah, kemudian ada waktu, idealnya kurang dari 6 hari, ya, dari bunyi tinnitus itu awal, segera kunjungi tenaga kesehatan terdekat, misalnya dokter atau fasilitas kesehatan primer, ataupun dokter spesialis, silakan. Untuk konsultasikan, diperiksa dulu, ada tidak kotoran telinga yang nyumbat, ada faktor lain, atau memang setelah diperiksa semua tidak ada, tapi bunyi dengingnya masih ada, berarti kemungkinannya gangguannya di telinga bagian dalam, di rumah siput. Nah, jadi di rumah siput ini kalau terus-menerus dibiarkan, kita terlambat nanganin, terlambat memberikan yang terapi yang terbaik buat gangguan di rumah siput itu, dan kita terus melakukan stimulasi dalam waktu yang lama, intensitas suara yang tinggi, maka akan semakin berat. Yang normalnya gangguan pendengaran pada manusia ini, ya normal bukan berarti ini ya, karena faktor degeneratif. Jadi faktor usia 55 tahun itu secara teoritis mulai berkurang, itu kita dianggap toleransi normal. Nah, ini akan menjadi lebih mudah, misalnya usia 25 tahun, karena dia udah dari SD pakai earphone misalnya. Nah, kemudian usia 35 tahun, karena dia dari SMA udah pakai earphone, udah kebiasaan, habit, gaya nih pakai earphone, tanpa dia sadari bahwa efek jangka panjangnya seperti tadi. Nanti dia bisa aja dia memakai seperti tadi ya. Baik. Tetap aja permanen kalau udah terlambat nantinya. Lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Terima kasih banyak Dokter Eko atas rangkumannya. Berikutnya boleh dilanjutkan oleh Mbak Indi. Silakan Mbak Indi. Oke, balik lagi bahwa earphone itu diciptakan sebagai teknologi yang membantu manusia, yang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan keberfungsian manusia. Nah, kita harus lihat lagi fungsi kita apa sih sebagai manusia. Kalau misalnya fungsi kita itu bersosialisasi, kalau misalnya memang fungsi kita itu bekerja dan sebagainya, jangan sampai teknologi itu justru menurunkan fungsi-fungsi kita itu. Nah, kalau misalnya di sini ada yang sudah merasa, misalnya, kok saya jadi mulai merasa canggung ketika saya sosialisasi, saya mulai merasa nggak nyaman ketika saya nggak pakai earphone. Nah, harus stop juga di situ. Jadinya mulai harus stop, tentukan prioritasnya. Kapan memang earphone itu diperlukan dan kapan tidak. Nah, itu yang harus jelas. Jadinya bagaimana kita menentukan prioritas, kemudian cobalah untuk misalnya ketika jogging di pagi hari atau misalnya ketika di tempat gym, di tempat umum, coba earphone-nya dilepas. Mungkin kalian akan menemukan pengalaman baru, suara-suara baru, mungkin juga berkenalan dengan orang baru, bertemu dengan kawan yang sudah lama yang sudah udah nggak pernah ketemu. Nah, itu experience itulah yang sebenarnya justru bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi jangan sampai earphone itu akhirnya membatasi kita menjadi hidup dalam bubble. Nah, kemudian bagi para orang tua,
balik lagi memang sekarang ini pandemi, anak-anak harus belajar di rumah, banyak yang mengeluhkan juga anak-anak nggak bisa fokus gitu kalau misalnya nggak dipakai earphone. Nah, tapi perlu juga coba dilihat volumenya itu seberapa, apakah bisa diganti dengan misalnya headphone dan sebagainya. Karena itu balik lagi ini masih usia dini sekali gitu sebenarnya untuk terus-menerus telinganya terpapar oleh earphone itu sendiri. Jadinya coba untuk lebih attend juga gitu untuk supaya jangan sampai fungsi dari telinga itu menurun di usia-usia yang masih produktif. Jadi ya kurang lebih seperti itu, semoga bisa membantu. Baik, terima kasih banyak Mbak Indi atas rangkumannya. Ini dua-duanya sangat bermanfaat sekali loh. Tadi aku ngedengerinnya tuh, aduh ini harus banyak yang diperbaiki nih dari penggunaan earphone di diri saya sendiri. Nah, ini berikutnya nih ada yang mau bertanya nih untuk Dokter Eko dari Tata. Apakah pakai earphone terlalu sering bisa merusak otak? Mungkin boleh langsung dijawab Dokter Eko, silahkan. Jadi merusak otak secara keseluruhan, secara langsung sampai saat ini belum ada evidence base-nya ya. Yang dibilang gelombang elektromagnetik jurnal ilmiahnya saya belum menemukan. Ya, cuma ya kalau dia yang sudah banyak dikeluarkan adalah dia yang tadi saya sampaikan mengganggu fungsi dari rumah siput ya. Dan pada akhirnya fungsi rumah siput terganggu selain pendengaran, speech jadi bahasa nantinya akan terganggu. Kalau otak secara langsung maksudnya gelombang elektromagnetik itu mungkin ya. Ya belum banyak literatur ya belum ada banyak ini. Jadi saya belum bisa menjawab secara ini. Berarti belum teruji secara ilmiah begitu ya Dok ya? Ya belum ini. Ya memang. Ya katanya memicu tumor otak lah, memicu ini. Ya sejauh ini belum ada bukti yang sahih. Oke, ngeri juga pertanyaannya Tata ya, tapi sudah terjawab oleh Dokter Eko. Terima kasih banyak Dokter Eko sudah menjawab pertanyaan dari Tata. Nah berikutnya ini juga ada teman kita, ada Kiki yang mau tanya sama Mbak Indi. Apakah pakai earphone terlalu sering dapat memicu gangguan mental dan jika iya, ciri-cirinya apa nih? Silakan Mbak Indi. Oke, untuk yang pertanyaan ini saya juga sempat udah nyari di beberapa jurnal. Sebenarnya secara langsung ke gangguan mental itu sebenarnya masih belum ada juga. Nah, tapi memang dari earphone-nya sendiri itu balik lagi. Tadi misalnya kita sensori secara kita sosial itu kita menjadi kurang nyaman. Nah, ada beberapa kasus di mana akhirnya ketika kita tidak nyaman di dalam situasi sosial dan kita memakai earphone, ketika kita harus melepas earphone, akhirnya kita ada kecemasan-kecemasan tertentu. Nah, tapi itu sebenarnya bukan dampak langsung. Ibaratnya kayak kita dikurung di dalam rumah selama berapa tahun, kemudian kita harus keluar, pasti kan kita harus menyesuaikan juga sensori kita berada di tengah keramaian. Nah, itu sebenarnya lebih konsepnya seperti itu. Tapi kalau misalnya earphone langsung ke gangguan mental, itu sebenarnya saya juga masih belum mendapati itu gitu. Oke, berarti dua-duanya sama nih jawabannya. Kalau belum ada buktinya, kalau earphone itu bisa menyebabkan kerusakan otak ataupun kerusakan mental, tapi sebaiknya dijaga aja ya teman-teman ya. Baiklah, itu dia tadi sesi Q&A dari sahabat liputan6.com yang menyaksikan Healthy Monday hari ini, dan juga itu sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Kalau gitu saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih buat Dokter Eko, terima kasih banyak Dok. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat. Iya betul, dan juga terima kasih untuk Mbak Indi, sorry banget dari tadi salah nih Mbak Indi atau Mbak Dita nih nyebutnya. Sama-sama Mbak Afi. Terima kasih banyak, semoga apa yang sudah kita sampaikan tadi bermanfaat bagi sahabat liputan6.com yang menyaksikan. Ingat bahwa teknologi itu diciptakan untuk mempermudah kehidupan kita, bukan untuk malah bikin masalah-masalah baru lainnya. Tergantung bagaimana cara kita untuk mengontrol diri kita untuk menggunakan teknologi itu sendiri. Oke, kalau begitu saya Afifah Hairunisa pamit undur diri. Sampai jumpa di Healthy Monday dengan pembahasan yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.